Nah, halo semuanya. Sekarang aku lagi di salah satu kota terbesar di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Semarang. Nah, kenapa aku ada di sini? Karena aku mau mendatangi salah satu curug yang cukup menarik kalau menurutku, namanya Curug Semirang. Kalau tempatnya sih memang bukan di Semarang kotanya ya, tapi ada di sisi selatan Semarang, yaitu di Kabupaten Ungaran. Nah, kira-kira apakah curug ini worth it buat kita datangi? Yuk, langsung aja kita ke sana dan kita bahas bareng-bareng. Let's go. Clouds are stirring up the sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to say the night again. And hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts. So jump into a love that won't be forgotten. Forever, forever. Let's run the way together. Aduh, jujur ya, ini perjalanan yang sangat melelahkan buat aku. Ini bener-bener hiking lah. Nah, karena aku belum nyampe ke tempatnya dan aku butuh istirahat, aku pengen ngomongin ke teman-teman semua dulu nih. Bagaimana treknya dari, kalau kan berangkatnya dari Kota Semarang tuh, dari Simpang 5. Jadi aku berangkat sampai aku ke titik ini, treknya gimana? Biar kalian nggak kaget. Nah, tadi kan aku berangkat dari Simpang 5. Itu sekitar 1 jam lebih dikit lah buat sampai ke parkiran tempat ini. Buat sampai ke parkiran tempat ini itu 1 jam lebih dikit. Jalannya ya aku nggak kenceng-kenceng banget, sekitar 40-50 pakai motor Matic, dan aku pakai Google Maps. Sempat nyasar 2 kali ya. Tapi kok mungkin buat kalian yang paham jalannya tapi belum pernah kesini, harusnya bisa lebih kenceng lagi sih, bisa lebih cepat lagi sih. Tapi kalau yang buat mobil memang mau nggak mau harus lebih sabar. Nah, tadi kan setelah Jalan Ungaran, aku diarahin untuk masuk ke sebuah jalan kayak jalan pedesaan tuh. Jalannya kecil ya, kayak jalan pedesaan pada umumnya lah. Buat motor, enak banget. Masih aspal. Enak banget buat dilaluin. Jalannya taknya emang naik sih. Cuma naiknya itu nggak terlalu curam kok. Aku yang pakai Honda Beat, boncengan berdua, itu lancar-lancar aja, nggak ada kayak motorku yang terbeban sekali dengan tanjakannya, itu nggak ada. Tapi buat kalian pakai mobil, nah ini hati-hati nih. Karena jalannya cuma kecil, bahkan papasan sama mobil lain, ya mau nggak mau harus satu ngalah. Nah, setelah trek itu aku ketemu sama parkiran yang cukup luas sih. Parkiran dari curug ini yang buat aku, wah ini parkiran yang sangat memungkinkan buat curug ini menampung banyak kendaraan. Jadi kalian kalau kesini nggak usah khawatir, wah nanti kalau rame dapat parkiran nggak ya? Nah, pasti dapat kok, aman. Tapi sayangnya nih kalau parkirannya di tempat yang terbuka, ya yang naik motor harus agak bersabar ya. Pertama kan Ungaran sering banget hujan nih. Masuk ke sore Ungaran sering banget hujan. Ini tadi aku kesini Ungaran sempat mendung. Jadi kalian kalau naik motor ya siap-siap aja. Helm, dan pastinya jok kalian bakal basah. Jadi harus siap-siap entah tisu, entah kanebo buat ngeringin dulu, oke? Nah terus tarif parkirnya berapa sih? Nah, ini tadi kita tarif parkir motor ada Rp3.000, sekitar Rp3.000. Untuk tarif mobil memang tadi aku nggak tahu ya untuk tarif mobilnya. Tapi buat aku tarif motor Rp3.000, tempat wisata kayak gini oke lah, nggak mahal itu. Terus HTM-nya gimana nih? Nah HTM-nya satu orang Rp10.000. Jadi karena aku tadi kesini 2 orang, HTM-nya cuma Rp20.000, nggak mahal kan? Cukup affordable lah buat kantong-kantong mahasiswa yang pengen kesini, yang pengen healing kesini. Nah ketika kalian masuk, kalian nggak akan langsung disuguhin trek. Bener ini kalau buat aku ini treknya trek alam sekali. Ini kalian bisa lihat belakangku ada pohon besar. Ini kalian pasti bisa bayangin treknya gimana. Tapi yang di awal-awal itu kalian ketemu kayak sejenis kafe, kafe kayak tempat nongkrong gitu. Bahkan ada kolam renangnya. Dan tadi aku ngeliat berapa anak kecil pakai baju pramuka main di sana. Jadi kalau kalian pengen bawa anak, wah pengen naik tapi kasihan anaknya, kalian bisa stop di sana, kalian bisa main di sana, kalian di sana juga bisa main air.
Bisa sambil minum, bisa sambil ngeliatin anak kalian main air, dan itu pasti safety sekali. Nah, terus treknya ke sini gimana nih? Nah, ini nih. Kalian pernah ke Curug Lawe Bentama Kali Sidi atau enggak nih? Wah, mau jatuh saya. Kalau kalian pernah, aku sebut aja CLBK ya. Nama trendinya kan itu, karena emang namanya panjang banget. Itu treknya ya nggak jauh beda sih. Nggak jauh beda, cuma memang perbedaannya kalau di CLBK itu kita sempat berapa kali kita dilewati kayak sejenis sungai yang ada jembatannya. Oh, ini enggak, kita bener-bener literally langsung naik ke atas. Bener-bener langsung naik ke atas. Memang tadi kayak kita menyeberangi aliran air yang kecil sampai sepatuku basah ya. Jadi kalian kalau kesini jangan pakai sepatu ya. Sampai sepatuku basah. Tapi ya tetap kalau buat aku beratnya ada di treknya yang langsung naik. Nah, ini kan sebelum aku menginjakan kaki di tempat ini, di belakang ini ada trek yang bener-bener curam naik ke atas dengan batuan yang ini kalau kalian tahu lah namanya alam-alam dan sering hujan, pasti batuannya licin dan banyak sekali lumut-lumutnya. Jadi sangat rawan banget terpleset. Kalian harus hati-hati nih. Karena nggak enaknya nih ya. Ini aku nonton ngomongin sisi yang kurang nyamannya buat aku. Itu nggak ada kayak pagar pembatasnya. Nah, ini kalau ada orang terpleset, ya langsung jatuh ke bawah. Memang sih nggak tinggi-tinggi amat. Cuma kalau jatuh dan bawahnya batu tetap sangat berbahaya sekali. Ya, aku harapannya pengelola tempat wisata ini nanti bisa ngasih ya setidaknya kayak pegangan. Jadi kalau ada orang kepleset mau jatuh ke bawah, mereka tetap bisa pegangan sesuatu yang bikin mereka selamat lah. Karena keselamatan pengunjung kan juga penting banget. Nah, selain itu, kalau kalian pernah ke CLBK nih, aku bandinginnya. CLBK itu sering mereka ngasih papan penanda bahwa jarak ke curugnya tinggal sekian ratus meter, tinggal sekian ratus meter. Kalau di sini nggak ada nih. Jadi kalian harus tetap semangat. Kalau katanya temanku ini yang nemenin aku ke sini, dia ngomong kalau orang mau naik ke gunung, mindsetnya wah udah harus sedikit lagi, meskipun masih jauh, harus sedikit lagi. Nah, itu harus kalian tanamkan bener-bener di sini. Karena kita nggak pernah tahu kita masih jauh apa udah deket, tinggal berapa meter atau malah berkilo-kilometer jauhnya. Tapi sebenarnya ada satu sih tadi di depan situ, cuma tulisannya itu, ayo tinggal dikit lagi. Dan aku nggak ngerti itu tinggal dikit laginya berapa ratus meter. Tinggal dikit lagi, tapi 500 meter kan ya tetap jauh, kalau menurutku loh ya. Nah, terus kalau mau kita kalkulasiin ya, aku sampai detik ini, sampai berdiri di sini dari parkiran sampai ke sini kayaknya 1 jam juga ada deh tadi. Ya, kalian harus siap-siap lah. Naik motor, aspalan ke parkiran tadi aku 1 jam, ke sini jalan kaki kayaknya 1 jam ada deh. Atau malah lebih ya. Kayaknya lebih. Jadi kalian harus benar-benar siap-siap, terutama buat kalian yang fisiknya kurang sip atau kalian yang nafasnya nafas tembakau. Nah, itu kalian harus benar-benar menyiapkan diri. Nah, itu sih gambaran trek yang menurutku cukup challenging tapi cukup enak karena masih alam-alam. Tadi aku juga sempat ketemu sama monyet-monyet liar yang bergerombol, ada yang di bawah, ada yang gelantungan di atas, tapi aman kok. Barang-barangku aman. Nah, ini monyet kan emang identiknya sama nyuri barang, tapi tadi aman banget. Monyetnya nggak nakal kok. Nah, itu sih treknya sampai ke sini. Kira-kira gimana curugnya? Kalau kalian penasaran sama curugnya, nah curugnya sebenarnya ada di belakangku. Ini tinggal berapa langkah lagi aku udah sampai ke curugnya. Makanya dari itu, ayo kita langsung ke sana. Nah, di belakang ini yang namanya Curug Semirang. Pertanyaannya apakah worth it buat perjalanan yang panjang tadi? Jawabannya sih tergantung. Tergantung dari kalian kalau mau ke curug, pengen main air atau cuma pengen liatin alamnya doang. Kalau kalian pengen main air, ini cukup recommended. Kenapa? Karena air yang turun dari atas, ini nggak terlalu kenceng. Jadi nggak akan pernah menyakitkan kalau
kalian main air di bawahnya. Bawahnya pun juga cukup landai. Jadi kalian kalau mau turun ini cukup gampang. Tinggal turun ke sini, kalian nanti ke sana. Dan juga nggak dalam. Paling cuma sekitar semata kaki aja. Jadi cukup aman buat kalau kalian mau main air. Tapi kalau buat kalian yang pengen menikmati alam dan nggak main air, jawabannya buat aku kurang sih. Nah, ini kekurangan dari Curug Semirang yang ada di sini. Kekurangannya apa? Kalau buat menikmati pemandangan alam, jawabannya ya masalah Indonesia pada umumnya. Sampah. Di sini aku nonton ada banyak banget sampah. Ada sampah rokok, ada sampah better nih di bawah kakiku, ada sampah Indomie. Lagian siapa yang masak Indomie di sini? Ada sampah nabati, ada sampah Presti di situ, ada botol-botol dan segala macamnya. Di sana juga ada tempat sampah yang udah kurang layak sih kalau menurutku. Harus diganti. Di bawah tadi juga ada. Ya kalau mau sekedar menikmati alam di sini agak kurang sih. Mungkin bisa lebih better lagi kalau pengelolanya bisa membersihkan sampah secara rutin, dan kita sebagai pengunjung selain main air atau menikmati alam di sini juga sebisa mungkin menjaga kelestarian alam ya, jangan buang sampah sembarangan, macam-macam di sini. Nah, kalau menurut kalian gimana? Kalau menurutku sih yang lebih suka menikmati alam, nggak terlalu suka main air, aku sih kurang puas sih. Tapi mungkin kalau kalian suka main air di sini, aku yakin kalian bakal suka. Terutama di sini juga ada 2 atau 3 ruang ganti. Jadi kalau kalian yang perempuan main air di sini dan basah, kalian bawa baju ganti, kalian bisa ganti di sini. Oke? Sekian dari plesirnya Pak Bob. Sampai jumpa di plesir selanjutnya. Bye!